Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sylvia, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, program studi Pendidikan Anak Usia Dini semester 7. Video kali ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Kreativitas dan Inovasi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Hari ini kita akan membahas salah satu fondasi terpenting dalam tumbuh kembang anak usia dini, yaitu kreativitas. Bukan sekedar membuat hasil karya yang bagus, tetapi bagaimana kita mengelola lingkungan belajar agar potensi kreatif anak tumbuh secara optimal. Anak usia dini yang biasanya disebut masa emas atau golden age adalah masa di mana koneksi saraf otak berkembang sangat pesat. Inilah masa terbaik untuk menumbuhkan potensi termasuk kreativitas. Stimulasi yang kita berikan akan menjadi fondasi perkembangan mereka. Sebelum kita mengetahui apa pentingnya kreativitas di PAUD, kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan gagasan, ide, produk, atau kombinasi baru yang original dan bermanfaat. Pada anak, kreativitas diwujudkan dalam bentuk imajinasi, keingintahuan yang besar, keunikan gagasan dan ide, dan juga kebebasan berekspresi. Berikut ini adalah kebutuhan abad 21 yang biasa disebut 4C. Di masa depan, anak-anak kita akan membutuhkan kemampuan krusial, yaitu kreativitas adalah salah satunya. Bersanding dengan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Anak kreatif adalah anak yang fleksibel dan adaptif. Kreativitas pada anak usia dini memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang dewasa. Kita perlu tahu bagaimana mengenalinya. Berikut adalah ciri-ciri kreativitas. Yang pertama yaitu kefasihan, kemampuan anak untuk memunculkan banyak ide atau jawaban untuk satu masalah. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan menghasilkan ide yang beragam atau berbeda jenis. Yang ketiga, kebaruan atau novelty, yaitu menghasilkan sesuatu yang unik atau tidak terduga relatif bagi anak tersebut. Karakteristik anak kreatif yaitu anak yang kreatif biasanya imajinatif atau suka berhayal, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, berani mengambil risiko dalam mencoba hal baru dan berani berbeda. Tugas utama guru di pendidikan anak usia dini adalah menciptakan ekosistem kreatif. Ini membutuhkan perubahan peran mendasar. Guru bukan lagi sebagai instruktur, tapi sebagai fasilitator. Guru hanya memberikan panduan dan membuka jalan, bukan mengatur secara kaku atau memberi contoh yang harus ditiru persis. Jadi, biarkan anak memimpin prosesnya. Guru sebagai role model. Guru harus menunjukkan sikap berpikir kreatif dan menghargai proses yang unik. Guru pemberi dukungan mental, yaitu memberi dukungan emosional, membangun kepercayaan diri anak, dan memastikan anak merasa nyaman untuk berbagi ide apapun. Peran lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan harus menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan bebas psikologis bagi anak untuk bereksplorasi. Ini berarti semua hasil karya dihargai, bukan hanya yang rapi atau
cantik dan bagus. Mari kita bahas strategi praktis untuk mengelola kreativitas di kelas, yaitu pendekatan bermain terbuka. Fokuslah pada proses daripada hasil. Penyediaan bahan ajar yang variatif atau low part bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui. Kemudian, aktivitas seni dan hastakarya. Sediakan banyak kesempatan menggambar, melukis, dan membuat kerajinan tangan. Ingat, tujuannya adalah ekspresi diri, bukan mewarnai sesuai garis atau meniru gambar guru. Pertanyaan terbuka atau open-end question. Berilah anak-anak kalimat pemantik agar anak berpikir kritis. Kemudian, waktu bebas dan eksplorasi. Berikan waktu tanpa jadwal yang ketat. Jadi, waktu bebas ini sangat penting agar anak bisa mengembangkan ide bermainnya sendiri tanpa intervensi. Kemudian, pengembangan imajinasi. Pembelajaran berbasis proyek atau eksperimen mengajarkan anak menghadapi tantangan kecil. Mengelola kreativitas adalah tentang menguatkan semangat mencoba, dan ini hanya bisa dilakukan melalui apresiasi yang tepat, yaitu fokus pada proses bukan hasil, memberikan umpan balik secara positif, kemudian kurangi kontrol berlebihan, dan jangan membandingkan hasil karya, karena setiap karya adalah unik dan mewakili pemikiran unik anak. Jangan pernah membandingkan karya antar anak. Ada beberapa hal yang sering tanpa sengaja kita lakukan dan menjadi penghambat kreativitas anak, yaitu anak takut idenya tidak diterima oleh guru atau teman. Kemudian, keterbatasan alat dan bahan yang bisa dieksplorasi. Tekanan dari guru yang menginginkan hasil sempurna. Kemudian, metode pembelajaran yang tidak relevan. Lalu, solusi apa yang dapat kita lakukan dalam mengelola kreativitas, yaitu menyediakan lingkungan yang mendorong eksplorasi dan imajinasi anak. Kemudian, lakukanlah pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan menyenangkan. Kemudian, jalanilah peran guru dan orang tua yang sesuai. Sediakan pojok berkarya dengan bahan sederhana, tidak perlu mahal. Yang penting bahan itu variatif dan bisa dimanfaatkan anak kapan saja. Tekankan proses, nilai anak dari bagaimana mereka mencoba, berdiskusi, dan mencari ide, bukan dari seberapa indah hasil karyanya. Setiap anak terlahir hebat. Tugas kita adalah menemani mereka menemukan sinarnya. Maka kesimpulannya adalah setiap anak unik dan punya potensi. Guru dan orang tua punya peran penting sebagai fasilitator. Kemudian, mengelola kreativitas di PAUD adalah tentang menciptakan ekosistem yang mendukung eksplorasi, keberanian, dan ekspresi diri anak. Kita adalah arsitek dari lingkungan itu. Mari kita bersama-sama menjadi pendidik yang memfasilitasi bukan membatasi. Pendidik yang menghargai setiap ide unik agar anak tumbuh menjadi pribadi yang adaptif, inovatif, dan mampu mengaktualisasikan dirinya demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Mari kita dukung anak untuk mengenal dirinya, mencintai proses belajar, dan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dengan potensi terbaiknya.